Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elizabeth Sidauru. Saya berasal dari mahasiswi KIP Siliwangi, Prodi PGSD, NIM saya 230600126. Saya di sini akan memenuhi tugas mata kuliah telaah kurikulum dan kapita selekta sekolah dasar yang didoseni oleh Ibu Dr. Cukjun Sutina MPD. Saya di sini sebelum ke pematerian yang akan saya bahas, saya mau bertanya dulu sama teman-teman semua yang menonton video ini. Kira-kira teman-teman merasa nggak sih cuaca di saat ini di bumi ini atau terkhususnya di kota-kota masing-masing, kayak kalau sedang panas, kayak panas banget yang membuat kepala kita pusing atau membuat kulit kita cekat-cekit gitu, kayak perih gitu. Dan tiba-tiba hujannya tuh kayak disertai angin atau es, atau tiba-tiba hujannya tuh lama gitu. Dan pernah lihat gak sih kalau di berita-berita tuh, baik itu di TV, sosial media, atau di koran tuh kayak di mana-mana tuh tiba-tiba kering, tiba-tiba banjir. Itu menurut teman-teman suatu kebetulan gak sih? Nah teman-teman, menurut para ahli dari data ilmiah, itu semua bukan kebetulan teman-teman. Itu semua adalah perubahan iklim yang ada di bumi kita. Jadi memang bumi kita itu lagi adanya perubahan iklim. Nah di video ini berarti saya akan membahas perubahan iklim, dan kita juga lihat nih apa sih yang bisa kita lakukan untuk perubahan iklim ini, untuk membuat bumi ini semakin lebih baik lagi untuk kedepannya. Jadi teman-teman, yang pertama-tama, bumi kita ini punya yang namanya selimut alami, yang namanya efek rumah kaca. Selimut itu untuk menghangatkan bumi. Tanpa selimut itu kita akan kedinginan nih teman-teman, tinggal di bumi ini. Tapi masalahnya untuk saat ini adalah kita manusia membuat selimut itu jadi makin tebal. Kok bisa sih, kira-kira kenapa ya penyebabnya? Nah teman-teman, penyebabnya adalah pembakaran batu bara dan minyak untuk kebutuhan listrik dan mobil, yang mengakibatkan penyebabnya tuh keluarnya gas CO2. Selanjutnya penyebabnya adalah hutan yang rusak. Dari hutan rusak ini mengakibatkan tidak adanya penyerapan gas CO2 ini. Selanjutnya yang saya dapat, penyebab terakhir yaitu industri dan peternakan. Dari industri peternakan ini mengakibatkan keluarnya gas metana, teman-teman. Gas-gas tersebut menumpuk di atmosfer, bikin selimut bumi makin tebal dan panas matahari tertangkap. Jadi bumi makin panas. Efek dari permasalahan tersebut adalah yang pertama, cuaca jadi nggak sewajarnya. Yang kedua, es di kutub menjadi mencair, yang membuat volume air di bumi ini semakin meningkat. Akibatnya es di kutub mencair. Yang ketiga, hewan dan tumbuhan semakin stres nih karena perubahan cuaca yang gak jelas. Yang terakhir yang saya dapatkan efeknya adalah harga makanan bisa naik, yang diakibatkan karena petani-petani yang seringkali hasil taninya gagal, yang diakibatkan oleh cuaca yang tidak jelas. Nah, sekarang kita udah tahu masalah-masalah yang kita bahas barusan, beberapa masalah yang kita bahas barusan. Di sini SCD berperan untuk
pembangunan berkelanjutan. SCD itu apa sih? SCD itu terbagi menjadi 3. Cara berpikir baru, skill untuk action, tanggung jawab bersama. SCD mempunyai 3 pilar utama, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi. Lingkungan diawali dalam rumah kita masing-masing. Contohnya hemat energi nih. Hemat energi yang bisa kita lakukan tidak boros. Dalam artian tidak boros, yang tidak diperlukan jangan digunakan. Contohnya kalau kita udah mengecas nih, jangan lupa untuk dicabut kalau beresnya. Kalau lampu sudah tidak digunakan, matikan. Jadi hemat energi yang pertama. Kedua, kurangi sampah. Yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah, membawa tumbler kemana-mana. Jadi mengurangi sampahnya tidak perlu untuk membeli minuman kemasan. Selanjutnya, jaga alam. Jaga alam berarti kita menjaga bumi kita untuk dapat berumur panjang. Selanjutnya, yang kedua, selekta kedua yaitu sosial. Peduli terhadap sesama, hargai perbedaan, semua orang berhak dapat lingkungan yang sehat. Bantu yang lemah, bantu mereka yang paling terdampak dalam perubahan iklim ini. Selanjutnya, kita bisa bergabung atau membuat komunitas-komunitas yang bekerja sama untuk memelihara bumi ini. Contohnya yang sekarang kita ketahui, yang sering viral itu, contohnya komunitas yang cinta alam, yang selanjutnya yang pengelolaan sampah yang sampahnya bisa untuk pembangunan listrik, tenaga listrik, yang sampahnya bisa dikelola untuk menjadi barang yang lebih berguna. Itu yang selekta ketiga yaitu ekonomi. Bijak dalam berkonsumsi, beli yang perlu, jangan konsumtif. Dukung produk lokal, pilih yang ramah lingkungan. Selanjutnya yang terakhir, contoh nyata. Contoh nyata yang saya dapatkan, yang pertama adalah pengelolaan sampah di kantin. Yang bisa kita lakukan, pengelolaan sampah ini menjadi kompos. Selanjutnya, kompos ini digunakan untuk kebun di sekolah, membuat kebun untuk menyuburkan tanaman. Selanjutnya, sayuran setelah panen, sayuran tersebut dijual, mendapatkan uang. Contoh nyata yang kedua adalah di rumah kita masing-masing nih teman-teman, bisa nih menggunakan filter air, mengurangi sampah plastik, yaitu mengurangi sampah plastik, kita membeli botol minum kemasan untuk minum kita. Selanjutnya, tindakan kedua dalam rumah kita lebih sehat nih teman-teman dengan adanya filter air ini. Jadi keluarga di rumah lebih sehat juga. Selanjutnya, lebih hemat yang membuat perekonomian dalam keluarga tersebut bisa menjadi lebih baik karena dengan hematnya tersebut. Yang harus kita pikirkan tentang SCD ini yang perlu kita tanam, yaitu dari aku, asalnya dari aku menjadi kita, dari yang gak perlu jadi perlu, yang asalnya darinya cuek jadi harus gak cuek, harus peka terhadap sekitar dan keberlangsungannya bumi ini, keberlangsungannya tempat tinggal kita ini. Jadi teman-teman, SCD itu panduan aksi, bukan beban, tetapi solusi. Bukan untuk dilakukan di masa depan, tapi dilakukan di saat ini juga. Oke, segitu saja teman-teman pematerian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya atau salah dalam penyampaian materinya. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyimak pemahaman materi yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.